Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Zaki 8613 yang berjudul Santet Lemah Kuburan. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Santet Lemah Kuburan, sebuah cerita dari Zaki 8613 based on true story. Nah sobat horor, cerita Santet Lemah Kuburan ini adalah kelanjutan dari teror 7 malam di kampungku ya. Oke, next. Pak Anwar diam sejenak menyeruput kopi dan mengambil nafas dalam. Seketika beliau menatap kami dan berkata, "Santet Lemah Kuburan." Kami beringsut dari tempat duduk kami dan mencoba mendekat ke tempat duduk Pak Anwar. Kami gak mau kehilangan setiap momen dari cerita Pak Anwar. "Iya nak, Bapak dulu pernah kena santet lemah kuburan," kata Pak Anwar. "Santet lemah kuburan itu dikirim khusus untuk membunuh Bapak. Tapi alhamdulillah Bapak masih hidup. Namun Bapak mengalami siksaan yang sangat pedih dari santet itu," kata Pak Anwar menjelaskan. Pak Anwar mengambil posisi santai, menyulut sebatang rokok, dan terdengar suara tembakau terbakar saat Pak Anwar mulai menghirup rokoknya. Seketika asap memenuhi ruang tamu di rumah Pak Anwar. Beliau memulai ceritanya sesaat setelah asap rokok mulai mengepul di ruangan itu. Pak Anwar lahir dari keluarga petani yang sederhana. Meskipun kedua orang tuanya hanya lulus sekolah rakyat atau setingkat SD pada zaman itu, namun kedua orang tua Pak Anwar berkeinginan anaknya untuk bersekolah sampai tamat STM. Padahal waktu itu sekitar tahun 70-an masih umum anak-anak hanya tamatan SD atau SMP. Cukup beralasan kenapa orang tua Pak Anwar ingin anaknya bersekolah sampai tamat STM. Karena Pak Anwar semenjak kecil memang cerdas dan cenderung menyukai hal-hal yang berbau teknik. Singkat cerita, Pak Anwar lulus STM dengan nilai yang sangat bagus, sehingga beliau mendapatkan rekomendasi dari sekolahan untuk tes di salah satu BUMN yang bergerak di bidang perkeretaapian. Tentunya tak susah bagi beliau untuk menjalani tes masuk BUMN tersebut, dan jalan beliau cukup mulus hingga akhirnya diterima menjadi karyawan. Dari karyawan magang lanjut ke kontrak, dan akhirnya diangkat menjadi karyawan tetap. Mulusnya jenjang karir beliau membuat perekonomian keluarga beliau berubah. Yang semula hanya berkecukupan, maka saat itu sudah mulai bisa dibilang makmur. Selain karir yang mulus, beliau juga dikenal bersahaja dan ramah kepada siapapun. Tak ayal banyak sekali orang yang mau berteman dengan beliau. Hampir gak ada orang yang membenci beliau, baik itu di perusahaan maupun di lingkungan perumahan. Kebahagiaan beliau bertambah kala beliau menikah dengan seorang gadis yang berprofesi sebagai guru SMP. Keluarga yang sempurna. Si suami bekerja sebagai pegawai BUMN, sedangkan istri sebagai pegawai negeri sipil. Tidak sampai di situ. Setelah 1 tahun menikah, beliau dikaruniai seorang anak laki-laki. Mungkin karena efek lahirnya anak di tengah keluarganya, Pak Anwar ini makin bertambah semangat dalam pekerjaannya, sehingga karirnya makin melesat. Beliau diangkat menjadi leader, dan selang 2 tahun setelah diangkat menjadi leader, beliau menjadi supervisor. Beliau melewati beberapa karyawan senior, namun sepertinya semua orang nampak rela kalau yang menjadi supervisor adalah Pak Anwar ini. Ketika beliau diangkat menjadi supervisor, beliau mengadakan tasyukuran di rumahnya dan dihadiri banyak rekan kerjanya, seolah semuanya baik-baik saja. Namun kisah kelam terjadi setelah ini. Setelah acara tasyukuran selesai, Pak Anwar masih nampak mengobrol dengan beberapa temannya di teras. "Bos, selamat ya. Gila, aku gak percaya. Temen tesku dulu sekarang jadi bosku," kata Parto sambil tertawa. Parto ini adalah teman seangkatan Pak Anwar. Ucapan Parto tadi langsung disahut Joko yang ikut nimbrung. "Hehe, makanya toh kerja yang rajin. Kamu kerja sampai rambutmu beruban masih aja jadi operator," sahut Joko.
Mulutmu kok Joko, yang penting beli rokok gak ngutang kayak kamu, jawab Parto ngegas. Lah, ini gak ngutang bro, jawab Joko sambil mengambil rokok milik Agus yang sedari tadi agak diam. Agus ini terkenal pekerja yang rajin, namun dia lebih banyak diam dan dia kerap membantu Pak Anwar, sehingga Agus dan Pak Anwar ini dianggap duet maut di perusahaannya. Dasar kambing, sukanya ngambil rokok orang, kata Agus sambil bercanda ke Joko. Joko cuma nyengir dan terlihat asap rokok keluar dari kedua ujung bibirnya saat nyengir. Asli, mukamu jelek banget bro, kata Agus. Udah, aku juga gak bakal jadi kayak gini kalau tanpa kalian, kata Pak Anwar. Aku sebenarnya gak mau menerima jabatan ini, tapi Pak Gunawan memaksa, kata Pak Anwar. Slow aja bro, gak apa-apa, kamu yang paling pantas terima ini kok, jawab Parto sambil menepuk-nepuk bahu Pak Anwar. Terlihat Agus agak diam di tengah obrolan teman-temannya, matanya melihat ke segala arah, menatap setiap sudut halaman rumah Pak Anwar. Ada apa Agus? Kata Pak Anwar melihat gelagat yang gak biasa dari Agus. Gak apa-apa bos, jawab Agus kelihatan gusar. Sesekali Agus menatap sekilas wajah teman-temannya dan mereka terlihat sedang tertawa lepas. Dan Agus kembali menikmati makanan yang ada di depannya. Tak terasa waktu sudah jam 10 malam. Teman-teman Pak Anwar pun segera pamit pulang. Pak Anwar mengantar teman-temannya sampai di depan jalan rumahnya. Suwon ya bro, hati-hati di jalan, kata Pak Anwar. Teman-temannya yang terlihat pergi dengan kendaraannya dan Pak Anwar bergegas berjalan ke rumahnya. Ketika dia sampai di halaman rumahnya, terdengar suara tangisan bayi dari dalam rumahnya. Saat itu Pak Anwar sudah memiliki 2 anak. Dan anak yang kedua inilah yang menjadi teman sekolahku, namanya Rizky. Mendengar tangisan anaknya, Pak Anwar bergegas masuk ke dalam rumah. Beliau membuka pintu dan masuk ke rumah. Namun, baru separuh badannya masuk rumah, beliau menghentikan langkahnya. Sambil tangannya yang masih memegang gagang pintu, beliau merasa ada yang aneh di sisi kiri beliau. Seketika juga tercium bau tanah seperti tanah kering setelah terkena air hujan. Bau khas tanah yang terkena hujan itu disusul bau bunga yang sering digunakan ketika nyekar di kuburan, lengkap dengan aroma minyak serimpi yang sangat kuat. Pak Anwar menoleh ke arah kiri rumahnya. Kepalanya seolah diputar untuk menoleh. Pandangannya langsung tertuju ke arah pohon pisang yang rimbun di samping rumahnya. Samar-samar terlihat sosok yang sangat menyeramkan berdiri kokoh menatap ke arah Pak Anwar. Wajahnya hitam dengan mata agak sayu tapi mengerikan. Di hidungnya masih tampak kapas. Ya, sosok pocong sedang memandanginya. Memandangnya dengan cara yang mengerikan, seolah memberi peringatan ancaman. Pak Anwar tertegun sejenak, keringat dingin mulai mengucur di keningnya. Namun semua pemandangan ini tiba-tiba lenyap ketika Pak Anwar kembali mendengar tangisan Rizky yang menangis dengan keras. Pak Anwar segera tersadar dari keterkejutannya dan bergegas masuk ke dalam rumahnya. Sekilas dia memandang ke arah pohon pisang tadi dan gak ada apa-apa. Pak Anwar bergegas masuk ke rumah dan terlihat istrinya sedang menggendong anaknya di ruang tamu. Tangisan anaknya sangat keras, sehingga istri Pak Anwar terlihat panik. Kenapa bu, kok Rizky nangisnya kenceng banget? Tanya Pak Anwar. Gak tahu pak, gak biasanya Rizky nangis kayak gini, jawab istrinya. Bapak kok kayaknya pucet gitu, kenapa pak? Lanjut istrinya. Gak apa-apa bu, ya udah ajak masuk si Rizky, kasih susu bu biar diem, kata Pak Anwar. Seketika istrinya masuk ke kamar untuk menenangkan Rizky. Sedangkan Pak Anwar duduk sambil merokok di ruang tamu. Pak Anwar menyandarkan tubuhnya di kursi ruang tamu sambil menikmati sebatang rokok. Pikirannya menerawang. Kok tiba-tiba ada pocong ya? Mungkin itu halusinasi saja, gumamnya. Tangis Rizky sudah mereda. Bu Anwar datang menghampiri suaminya. Pak,
"Udah malam, besok kerja, jangan begadang ya," kata Bu Anwar. "Iya Bu," jawab Pak Anwar singkat. "Ya udah Pak, saya ke kamar dulu. Nanti kalau mau ke kamar jangan lupa gordennya ditutup," kata Bu Anwar. Pak Anwar hanya mengangguk mendengar permintaan istrinya. Pak Anwar segera mematikan rokoknya dan tak lupa setelah itu dia berdiri dan segera menutup gorden di ruang tamu rumahnya. Jendela ruang tamu rumah Pak Anwar cukup besar. Ketika dia mulai menutup gordennya, tiba-tiba nampaklah sosok mengerikan yang berdiri di teras rumahnya. Sosok yang sama dilihat beliau di depan pohon pisang. Ya, sosok pocong yang mengerikan itu sedang berdiri di depan Pak Anwar dan hanya jendela kaca yang menjadi pembatas keduanya. Kali ini mata pocong itu tidak terlihat sayu, tapi melotot seolah penuh amarah. Pak Anwar segera menarik gordennya dan berlalu ke kamar. Nafasnya tersengal-sengal seolah dia habis berlari 5 km. Matanya memandang langit-langit kamar. Dia mencoba memejamkan matanya. Namun tiap kali memejamkan mata, wajah pocong mengerikan itu justru muncul di pikirannya. Pak Anwar terus mencoba memejamkan mata sambil berdoa, melafalkan ayat-ayat Al-Quran yang selama ini jarang dia baca. Ya, semenjak dia makin sibuk dengan pekerjaannya, dia mulai jarang membaca Al-Quran. Bahkan terkadang sholat pun dia lewatkan. Akhirnya Pak Anwar tertidur. Dalam tidurnya, Pak Anwar bermimpi. Mimpi yang menjadi awal siksaan yang akan beliau terima. "Di mana aku?" kata Pak Anwar sambil terenggah-enggah kebingungan. "Hutan? Hutan apa ini? Kenapa aku ada di hutan?" kata Pak Anwar. Dalam kebingungannya, Pak Anwar menoleh ke kanan dan ke kiri, dan ketika dia mengalihkan pandangannya ke depan, nampaklah sosok pocong yang mengerikan tadi, tepat berdiri di depannya. Pak Anwar segera berlari dan di samping kanan kirinya banyak sekali pocong-pocong yang melihatnya. Beliau berteriak sambil berlari dan tiba-tiba beliau terjatuh. Sesaat setelah terjatuh, kakinya seperti lemas dan tak mampu berdiri. Beliau merangkak dan terus merangkak ke depan. Samar-samar terlihat sosok hitam dari depan mulai mendekat ke arahnya. Sosok itu terlihat membawa kain kafan di tangannya. Sambil merangkak, Pak Anwar coba beringsut mundur. Namun sosok itu terus makin mendekat. Akhirnya sosok itu sudah ada di depan Pak Anwar. Pak Anwar coba melihat wajah sosok itu, namun tak terlihat dan hanya hitam saja. Sosok itu makin mendekat, memegang tubuh Pak Anwar dan mencoba memakaikan kain kafan ke tubuh Pak Anwar. Pak Anwar mencoba melawan, namun tubuhnya lemas tak berdaya. Akhirnya, tanpa disadarinya, tubuh Pak Anwar sudah dibungkus kain kafan dan beliau sudah nampak seperti jenazah. Pak Anwar mencoba melepaskan kain kafan yang membelitnya dan usahanya sia-sia. Sosok di depannya tertawa keras sekali. Tiba-tiba sambil tetap tertawa, sosok itu mulai meleleh di depan Pak Anwar. Mulutnya mulai mencair, tubuhnya juga, sehingga menimbulkan pemandangan yang sangat menyeramkan sekaligus menjijikkan. Pak Anwar berteriak sekeras mungkin dan tiba-tiba dia terbangun. "Ah!" Pak Anwar terbangun dan langsung terduduk sambil gemetar tangannya meraih kepalanya. "Ah, cuma mimpi," kata Pak Anwar sedikit lega karena bukan kain kafan yang dia dapati di kepalanya. Sekilas beliau melihat istrinya yang masih terlelap tidur. Pak Anwar lega teriakannya tidak membangunkan istrinya. Beliau mencoba tidur kembali dan akhirnya beliau tertidur hingga pagi. Pagi itu ketika bangun tidur, Pak Anwar merasa tak enak badan. Namun dia masih memaksa untuk masuk ke kantor. Sampai ketika di kantor pun dia masih tampak pucat dan terlihat tak seperti biasanya. Agus melihat ada sesuatu yang aneh dengan Pak Anwar. Agus sebenarnya ingin bertanya namun diurungkannya. Sebenarnya dalam benak Agus, dia sudah merasa ada yang gak beres dengan suasana rumah Pak Anwar ketika dia hadir saat tassyukuran di rumah Pak Anwar. Namun, dia belum mau menelisik lebih dalam lagi.
Agus sedikit banyak tahu hal-hal gaib karena dia pernah berguru ketika dia belajar pencak silat dulu. Untuk informasi aja sobat horor, di daerah saya hampir semua orang belajar silat. Dan jika mau memperdalam lagi di perguruan ini, bukan hanya ilmu bela diri saja yang diajarinya, namun juga ilmu yang berhubungan dengan dunia gaib pun diajarkan. Tapi dengan lakon yang sangat berat seperti berendam di sungai, puasa mutih, puasa pati geni, dan lain-lain, yang menurut pemahaman saya saat ini sangat bertentangan dengan syariat Islam. Oke, lanjut. Tiba-tiba Pak Anwar merasa perutnya sangat sakit. Aduh, perutku kok tiba-tiba sakit banget ya? Keluh Pak Anwar sambil memegangi perutnya. Bos, kok pucet banget sampean? Mending kita ke klinik aja yuk, kata Agus yang langsung menghampiri Pak Anwar. Antarkan aku pulang aja Gus, aku mau istirahat di rumah, kata Pak Anwar. Sore itu Agus mengantarkan Pak Anwar pulang dan di dalam mobil Pak Anwar masih tetap merintih kesakitan sambil memegangi perutnya. Agus yang melihat dari spion sangat kasihan melihat temannya yang kesakitan. Sebenarnya Agus merasa sepertinya sakit yang diderita temannya ini bukanlah sakit medis, tapi sakit karena sesuatu yang tak kasat mata. Agus memejamkan matanya, sembari merapalkan mantra-mantra. Dia mencoba melihat apa yang terjadi dengan Pak Anwar melalui mata batinnya. Ketika Agus merasa cukup merapalkan mantra-mantranya, Agus mencoba melihat kembali Pak Anwar lewat kaca spion. Dan betapa terkejutnya Agus ketika matanya melihat kaca spion itu. Dia melihat Pak Anwar merintih kesakitan, namun kali ini Pak Anwar tidak menggunakan seragam kerjanya. Ya, Pak Anwar menggunakan kain kafan yang membungkus badannya lengkap dengan tali di atas kepalanya. Pak Anwar nampak seperti pocong. Astagfirullah, kata Agus dengan terkejut. Ada apa Gus? Jawab Pak Anwar sambil menahan sakit. Gak ada apa-apa bos, balas Agus. Keringat dingin mulai mengalir di kening Agus. Tubuhnya merinding hebat seperti ada aliran listrik yang mengalir di kulitnya. Gak mungkin. Orang sebaik dia masa ada yang ngerjain sih? Gumam Agus dalam hati. Sesekali Agus masih mengintip lewat kaca spion. Rasa ngeri melihat teman baiknya berubah menjadi rasa kasihan yang luar biasa. Namun saat ini dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berdoa dalam hati. Semoga hal yang paling ditakutkannya gak terjadi kepada teman baiknya. Tanpa terasa sampailah Agus ke rumah Pak Anwar. Pak Anwar langsung dipapah masuk ke dalam rumahnya. Dia sudah sangat pucat dan lemas. Keluarganya pun panik melihat keadaan Pak Anwar. Singkat cerita, Pak Anwar dibawa berobat ke beberapa dokter dan sempat dirawat cukup lama. Diagnosis dokter pun berbeda-beda. Ada yang bilang sakit lambung, ada yang bilang liver dan lain-lain. Yang intinya ada kerusakan serius di dalam organ dalamnya. Karena sudah seminggu lebih tidak ada perkembangan, bahkan lebih parah, Pak Anwar dibawa pulang dari rumah sakit. Pihak keluarga ingin membawa beliau berobat ke pengobatan alternatif. Belum sempat ke pengobatan alternatif, nampaklah keanehan dari penyakit Pak Anwar ini. Nah, gimana sobat horor? Kira-kira gimana kelanjutan cerita dari Pak Anwar yang terkena santet lemah kuburan itu? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!